Riwayat hidup seorang waliullah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, mengampuni serta meridai bagi beliau dan bagi orang yang membacanya, dan terkhusus bagi orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nama lengkapnya Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syah bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad Sahib Syekh bin Muhammad Al-Asghar bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Sayyidina Al-Imam Al-Baqih Al-Muqaddam Muhammad bin Sayyidina Al-Ali atau Sayyidina Al-Imam Muhammad Sahib Al-Mirbat bin Sayyidina Al-Imam Khalid Qasim bin Sayyidina Al-Alawi bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Sahib Al-Sama'ah bin Sayyidina Al-Imam Alwi Sahib Al-Samalah bin Sayyidina Al-Imam Ubaidillah Sahib Al-Raidah bin Sayyidina Al-Imam Muhajir Ahmad bin Sayyidina Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Nagib wa Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Sadiq
bin Sayyidina al-Imam Muhammad al-Baqir bin Sayyidina al-Imam Ali Zain al-Abidin bin Sayyidina al-Imam Asy-Syahid Syababul Jannah Sayyidina al-Husain bin Sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di Desa Qasam pada hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah atau bertepatan 1839 Masehi. Jadi beliau ini seorang wali kutub, wali besar. Jadi segenapa kita membaca manaqib seorang aulia. Biasa kita sedikit-sedikit orang baca manaqib Sayyidah Khadijah, sedikit-sedikit baca manaqib Syekh Seman, kena baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setiap para aulia dikenang. Untuk apa? Untuk supaya kena amun kita sudah meninggal, beliau ingat dengan kita, karena kita di dunia sering menyebut ngarannya. Karena yang memberi syafaat itu ada tiga golongan. Yang pertama al-anbiya, yang kedua as-syuhada, yang ketiga al-ulama. Kalau kita kada kenal di dunia, kayak pas dapat syafaatnya. Dan ketiga dibacakan manaqib aulia inda dzikrus salihin tanzilur rahmat. Ketika dibacakan manaqib seorang wali Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan barokahnya. Maka hidup kita jadi barokah. Apa barokah? Barokah itu ziyadatul khair. Arti barokah itu ziyadatul khair. Misalnya ada seorang dinya begawi, gajinya anggaplah 3 juta sebulan. 3 juta ini berisi anak 2 ekor 3 ekor. Berisi bini 2 misalnya. Nah gajinya misalnya aja. Ini mengantuk tadi. Nyamun lakian ini pada hari ini 2 semangat walaupun kada mampu juga. Lebih bersemangat. Jadi barokah itu yang asalnya sedikit, kalau kita pandang ada cukup, tapi dengan adanya keberkahan, hartanya diberkahi, keluarganya diberkahi, maka yang 3 juta itu cukup segantinya sebulan, anaknya, bini apa segala keperluannya. Kalau dipikirkan kada masuk akal. Tapi kalau dijalani cukup. Ini ngarannya barokah. Amun kada ada keberkahan di harta 10 juta, 15 juta, kada tahu tuh buang kemana, kada ada kelihatan. Ini berarti kada ada keberkahan di dalamnya. Itu juga dengan berkah kita membaca manaqib aulia Allah, hadir majelis ilmu, karena umur kita diberkahi Allah. Walaupun umur kita cuma berapa tahun, berapa meninggal misalnya, tapi amalnya menumpuk banyak. Kayak contohnya Imam Nawawi. Sering dengar ceritanya Imam Nawawi. Tahu Imam Nawawi? Belum tahu. Imam Nawawi belum tahu ya. Imam Nawawi itu pengarang kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar ini kitab yang sangat penting. Walaupun kita kada bisa membaca kitab, maka hendaknya kita berisi kitabnya Al-Azkar. Pelindung. Kitab ujar ulama dulu, siapa yang kada ada berisi kitab Al-Azkar, ini berisi rumah, jual rumahnya, kitab, nukar kitab Imam Nawawi ini. Saking pentingnya kitabnya. Ini Imam Nawawi satu ulama yang nampak keberkahannya. Kenapa? Beliau ini meninggal hal keadaan bujang, kada ada bebini. Umur beliau cuma bujuran. Umur beliau ini cuma 40 tahun. Tetapi ketika beliau meninggal dunia, karangannya, doa-doanya, murid-muridnya, beliau namanya selalu dikenang. Karena apa tadi? Karena kehidupannya dipenuhi dengan keberkahan. Ilmunya berkah, murid-muridnya berkah. Sampai sekarang kitabnya di mana-mana dibaca orang. Imam Nawawi. Kita rancak mendengar Imam Nawawi, tapi kita tidak tahu siapa Imam Nawawi.
sama beliau ini Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Beliau ini lahir pada hari Jumat 24 Syawal. Ingat Bapak panjang sedikit lah. Semalam muntakuni Hamid, siapa jarulun panjang kah, singkat kah, kayak apa terserah aja. Atau hendak yang bertangisan kah jarulun. Om bertangis bisa juga sampai zuhur. Sampai zuhur menangis kawan kelaparan. Biar kadang ngantuk. Kawan mengantuk kan abang mata. Amun ulun baca lurus saja, terliur sidin. Jadi apa majelis seperti ini, majelis manajib atau majelis ilmu, itu suatu pemberian atau hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kada seberatan orang kawa hadir atau hendak dibukakan hatinya membaca manaqib seorang wali Allah. Karena apabila kita digerakkan Allah untuk membaca atau hadir di dalam manaqibnya atau membaca ilmunya atau kitabnya, berarti beliau menginginkan kita. Berarti Allah menginginkan kita untuk yang demikian itu. Karena Allah Subhanahu wa taala kada sembarangan memberikan hidayah. Apa ujar Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad, engkau kada kawa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tetapi innallaha yahdi man yasha. Walakinnallah, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah tersebut. Jadi apabila kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita kawa membuka Al-Qur'an, kawa hatam, alhamdulillah itu suatu nikmat. Hidayah pemberian yang mana dikatakan orang yang kau mengamalkan membaca Al-Quran ini berarti hatinya sudah mulai bersih. Kenapa? Karena banyak orang Al-Quran itu di setiap rumah ada, pada buah Al-Qurannya ada yang terbukanya. Karena hatinya ada dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah yang besar, pemberian yang besar. Ini maka Allah Ta'ala yang menunjuk sedikit orang yang diberi pertolongan. Kita diberi seperti itu, hendaklah kita mensyukuri nikmat tersebut. Diceritakan apa cerita yang sering kita dengar. Dulu ini ada seorang musafir, usang asing. Bahasa kita rambutnya kada baatur, kada sing mandian. Seorang musafir berjalan kemana ke sini. Ini seorang musafir mampir di suatu kampung. Kemudian dia singgah di masjid. Sampai di masjid, ambil wudu, sembahyang. Ketika habis sembahyang, ini orang musafir lapar. Masih kita usang asing, rambutnya, bajunya, rob, compang-camping. Kemudian orang ini sembahyang, habis sembahyang mengangkat tangan. Ya Allah, ini belum terbaca menakibnya lagi, kisahnya udah panjang. Ya Allah, ya habis sembahyang, ulun lapar ya Allah. Ulun hari ini hendak makan daging bestik. Ulun hari ini hendak makan sop. Cuci mulutnya anggur. Kemudian apalagi kelengkeng. Apalagi disambatnya seberataan. Habis itu diulanginya pulang. Kebetulan di sampingnya ini ada orang sugih.